Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 8 dari Teknologi Rekayasa Komputer A2 akan menjelaskan tentang proyek akhir dari mata kuliah dasar pemrograman, yaitu program kami buat, yaitu program pencatatan buku perpustakaan. Sebelum melakukan presentasi, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen-dosen kami, Bu Selvi Neiman dan Bapak Endang Purnamagiri yang telah membimbing kami sejauh ini. Alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Auzikni Lasyaki Najmul Munir. Di sini saya bersama 3 rekan saya, yaitu Muhammad Zaki Ratsmansyah. Awal Faiz Asari. Saya Muhammad Aksa. Tentang Python. Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi perintah komputer dan melakukan analisis data. Python dibuat oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. Ini digunakan untuk mengembangkan web sisi server, pengembangan perangkat lunak, matematika, dan script system. Python dapat terhubung ke sistem basis data dan juga dapat membaca dan memodifikasi file. Python ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan software dan dapat berjalan juga di berbagai platform sistem operasi. Dalam proyek kali ini juga Python akan digunakan sebagai bahasa pemrograman. Pada deskripsi program, pada program pencatatan buku perpustakaan ini berfungsi untuk mencatat dan menambahkan judul buku ke dalam program. Pada program ini kita bisa menambah, mengganti, dan menghapus judul buku pada program serta menampilkan judul dan list pada program ini. Tujuannya dengan melakukan pencatatan buku perpustakaan dapat membantu pustakawan dalam mengontrol dan mengelola perpustakaan, mengetahui jumlah koleksi buku, aset perpustakaan yang dimiliki beserta judul bukunya. Manfaat pencatatan buku perpustakaan. 1. Memudahkan petugas dalam mengelola, mengontrol, serta mengetahui koleksi buku. Mempercepat proses peminjaman buku, mencatat proses peminjaman koleksi buku untuk meminimalisir kehilangan buku, dan memudahkan proses pengembalian buku. Fitur pada pemrograman. Di sini fitur pada pemrograman ada menambah data, menghapus data, mengedit data, dan menampilkan data. Penjelasan fungsi CRUD. CRUD adalah singkatan dari keempat hal tersebut merupakan dengan esensial dalam sebuah aplikasi database yang sifatnya relasional. 1. Create. Create berguna untuk membuat entry atau record baru dalam sebuah tabel di dalam database. Di dalam aplikasi berbasis SQL, fungsi create seringkali digunakan dengan insert. Jika dianalogikan dengan skenario di atas, fungsi create ini akan digunakan ketika menambahkan buku baru ke dalam katalog perpustakaan. Buku tersebut akan ditandai dengan identitas khusus agar lebih mudah untuk diakses di kemudian hari. Jika dianalogikan dengan skenario program kami, fungsi create ini akan digunakan ketika kamu menambahkan buku baru ke dalam katalog perpustakaan. Buku tersebut akan ditandai dengan identitas khusus agar lebih mudah untuk diakses di kemudian hari. Ayo Zaki. Penjelasan fungsi CRUD. Read
Fungsi read ini berguna untuk membaca entry data yang sudah terdaftar dalam sebuah database. Namun, fungsi ini tidak akan memberikan akses untuk mengubah data yang telah tersimpan di dalam database. Dalam sebuah perpustakaan, tentunya ada sebuah sistem yang akan memberitahukan letak sebuah buku dan apa isi dari buku tersebut. Nah, sistem inilah yang menjadi padanan dari fungsi read dalam konsep CRUD. Update. Fungsi update ini berperan penting untuk memperbarui entry data ketika informasi di dalamnya memerlukan perubahan. Dengan fungsi ini, kamu dapat mengubah detail dari sebuah entry di database. Dianalogikan juga dengan ketika ingin mengganti buku yang ada di perpustakaan dengan cetakan terbaru atau menukarnya dengan judul lain. Fungsi ini tentunya sangat diperlukan untuk menciptakan database yang dinamis dan progresif. Yang keempat adalah fungsi delete. Fungsi delete ini berguna untuk menghapus entry data yang sudah tidak diperlukan dalam sebuah database. Ketika menggunakan fungsi ini, kamu akan mengakses detail terkait sebuah entry dan kemudian memberikan perintah kepada sistem untuk menghilangkannya dari database. Yang kelima ada fungsi if and else. Else if atau disebut elif adalah pilihan alternatif dari penyelesaian untuk mencari kondisi yang diinginkan. Else if memiliki fungsi yang sama seperti pernyataan if dan diletakkan setelah pernyataan if. Else adalah pilihan terakhir yang akan dijalankan jika semua pilihan tidak memiliki nilai benar atau true pada kondisi yang ada. Else merupakan pernyataan opsional untuk digunakan berdasarkan kebutuhan. Jika menggunakan pernyataan else, maka keseluruhan dari pernyataan if akan diabaikan. Selanjutnya, penjelasan tentang penggunaan function dan metode pada program kami yaitu pencatatan buku perpustakaan yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Muhammad Faiz. Baik, saya akan menjelaskan langsung program Python kami, data perpustakaan, pendataan buku data perpustakaan. Dimulai dari line pertama. Line pertama kita meminta kita membuat dulu variabel item yang menunjukkan list tuple yang nantinya berguna untuk menyimpan data-data buku perpustakaan. Lalu kami juga membuat sebanyak 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi tambah yang digunakan untuk menambahkan buku perpustakaan. Kita meminta user memasukkan judul, penulis, tahun dari si bukunya. Dan ini disimpan dalam variabel masing-masing judul, penulis, tahun yang berupa string. Lalu kita gabungkan judul, penulis, tahun menjadi variabel BKU. Dan di sini terbentuklah tuple yang berisi penulis, judul, tahun. Lalu kita gabungkan ke item append BKU, masukkan tuple BKU ini ke item, ke list item. Lalu kita beritahu user buku telah dimasukkan ke data. Kemudian ada fungsi kedua yaitu fungsi daftar. Maksudnya adalah untuk fungsi menampilkan buku yang sudah terdaftar di program di database. Jadi ada kami menggunakan fungsi if else. Jadi jika buku yang dimasukkan ke database itu belum ada, maka program akan menyatakan belum ada buku ditambahkan. Lalu jika sudah ada satu atau lebih, maka nanti akan dicetak berurutan mulai dari 1 sampai sekian, sampai banyak buku yang sudah terdaftar di database. Kemudian ada fungsi ganti yang kami gunakan untuk mengganti
buku perpustakaan. Misal suatu ada kesalahan, ada buku perpustakaan salah penulisan atau salah ketik, bisa langsung menggunakan fitur fungsi ganti ini. Pertama kita tampilkan dulu semua buku yang ada. Jika bukunya belum ada, tidak bisa ke sini, tidak bisa menggunakan fungsi ganti. Jadi pertama kita pakaikan dulu variabel i ini, kita minta user untuk nomor buku yang ingin diganti, lalu kemudian kita pakaikan juga variabel p ini kita minta user mau data apa yang ingin diubah, mau ubah penulisnya, ubah judulnya, apa tahun penerbitannya. Lalu kita pakaikan juga variabel y. Variabel ini berupa string untuk masukkan data baru. Misal ubah penulisnya, aslinya namanya penulis, mau diganti ke penulis 1. Nah, pakainya di inputnya dari sini. Lalu kemudian kita membuat taken, variabel taken, yaitu item dengan nomor indeks, nomor i ini yang sudah dimasukkan dari user, lalu taken akan memilih data yang ingin diubah, lalu memasukkan data yang terbaru. Lalu taken ini akan dijadikan tuple, lalu dimasukkan ke list item. Kemudian item yang sebelumnya dihapus dan jadilah data yang terbaru. Kemudian ada fungsi hapus. Fungsi hapus kita pakai untuk menghapus buku apabila buku sudah tidak terdaftar pada perpustakaan atau sudah masuk arsip atau sebagainya. Jadi pertama kita pakaikan dulu fungsi daftar untuk mengeluarkan semua buku yang ada di database. Lalu kami membuat variabel nomor. Variabel NMR ini maksudnya, NMR ini digunakan untuk memilih buku berapa yang ingin dihapus, lalu kemudian kami cetak buku yang sudah dihapus. Lalu ada fungsi main. Fungsi main ini digunakan untuk interaksi dengan user. Maksudnya user interface. Jadi user dapat menggunakan fungsi ini untuk mengakses semua fungsi-fungsi yang kami buat. Baik, langsung saja kita ke demonya, demo programnya. Kita run dulu. Ini halaman, maksudnya ya kurang lebih halaman pertama. Ini yang akan tampil di user saat menjalankan program kami. Database ini masih kosong, jadi misalkan kami buka show list, itu kosong, belum ada buku ditambahkan. Jadi pertama kita coba add buku, kita masukkan buku. Kita coba masukkan buku matematika komputasi. Lalu dengan penulisnya sebentar. Kemudian kita masukkan penulisnya Walidatus Sholihah. Masukkan tahun terbitnya 2022. Nah, buku telah dimasukkan ke data. Mari kita cek di show list. Ya, sudah masuk di database buku perpustakaan.
ada penulisnya, kemudian ada judul bukunya, dan juga tahun terbit. Lagi kita tambahkan lagi coba saya coba ngarang ya. Judulnya Ayam Kokok. Penulisnya nama saya. Tahunnya tahun 2019. Lalu kita shortlist lagi. Ya, ini yang terbaru. Ada di nomor 2. Lanjut ke fungsi change. Fungsi change sebagaimana yang tadi saya katakan. Fungsi change ini untuk mengubah isi data buku. Misalkan saya ingin mengubah judul ayam kokok ini menjadi ayam jantan atau ayam goreng. Ya, mari kita coba. Masukkan nomor buku yang ingin diganti, nomor buku nomor 2. Lalu ubah judul. Judul ada di nomor 2. Masukkan data buku baru, ayam goreng. Oke. Lalu kemudian tulis. Ubah hasil. Ayam goreng. Lalu kita, bukunya ternyata sudah tidak ada di perpustakaan. Kita pakai fungsi delete. Kita pakai nomor 4. Semua buku sudah keluar. Masukkan indeks. Maksudnya indeks ini nomor buku. Misalkan nomor buku yang saya tadi arang itu memang tidak ada. Jadi saya hapus saja nomor 2. Dan kita cek di showlist. Tinggal itu matematika komputasi yang ditulis oleh Walidatul Sholihah tahun 2022. Itu demo dan tracing program kami. Demikian dari kami kelompok 8. Baik, bisa di close dulu, Is. Baik, sekian materi yang kami sampaikan. Semoga teman-teman yang menonton bisa mengambil insight keseluruhan dari video kami. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat dan menambah wawasan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Akhir kata kami ucapkan sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.